Tidak bisa dipungkiri, dunia tidak akan selalu adil dengan kita. Terkadang kamu bisa saja menjadi salah satu korban dari tindakan curang orang lain, di mana kamu tidak melakukan apa-apa, tapi kamu yang terkena dampaknya. Baik itu dalam lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, atau dalam berbisnis. Orang curang ada di mana-mana. Memang sudah menjadi kodratnya. Manusia itu selalu mementingkan kepentingannya sendiri. Kita terlahir sebagai makhluk yang egois, di mana kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Namun ada beberapa orang yang dengan tega sampai mencurangi orang lain untuk kepentingannya sendiri. Belajar dari pengalaman, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara kita tidak mudah dicurangi. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Curang adalah salah satu kata yang mungkin bisa membuat kita kesal jika mengalaminya. Ada banyak kecurangan di dunia ini, baik hanya sekedar mencontek dalam proses belajar, hingga mengakali dan merugikan orang lain dalam segi finansial. Lalu bagaimanakah agar kita tidak mudah untuk dicurangi orang lain? Berikut saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara agar kita terhindar dari orang yang curang. Pertama, percayalah pada instingmu. Terkadang kita sering tidak memperhatikan hal ini. Namun insting bisa menjadi pertanda awal bila ada sesuatu yang tidak beres. Sewaktu kamu mulai merasakan ada sesuatu yang janggal, janganlah terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Lebih baik kamu menutup telingamu rapat-rapat dan coba renungkan setiap keputusan yang akan kamu ambil. Terkadang banyak omongan dari orang lain yang dapat mengganggu fokusmu dalam mengambil sebuah keputusan yang penting. Karena bisikan-bisikan dari orang lain bisa saja belum tentu benar dan justru dapat menjerumuskanmu ke dalam jebakan seseorang. Sangat penting sekali kamu mendengarkan apa kata hatimu sebelum kamu benar-benar memutuskan sesuatu. Namun, penting juga untuk diingat bahwa insting tidak selalu benar 100% dan bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, termasuk pengalaman sebelumnya dan ketakutan yang tidak beralasan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan akal sehat dan pertimbangan rasional bersamaan dengan insting, serta memvalidasi atau memeriksa apa yang kita rasakan dengan fakta-fakta dan bukti yang tersedia. Kedua, berpikir kritis dan bertanya. Berpikir kritis dan bertanya-tanya merupakan strategi penting dalam melindungi diri dari orang-orang curang atau situasi yang merugikan. Ini melibatkan kemampuan untuk tidak mengambil segala sesuatu begitu saja dan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat ketika ada ketidakjelasan atau kebingungan. Dengan bertanya, kamu dapat memperoleh informasi yang jelas dan menyeluruh tentang situasi atau niat seseorang. Hal ini membantumu untuk tidak hanya mengandalkan asumsi atau persepsimu sendiri, tetapi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat. Bertanya secara langsung kepada seseorang bisa membantu mengungkapkan niat sebenarnya atau tujuan dari perilaku mereka. Kadang-kadang orang mungkin tidak jujur atau tidak transparan tentang niat mereka. Dan dengan bertanya, kamu dapat mencari kejelasan dan memahami apakah ada motif tersembunyi di balik tindakan mereka. Dengan berpikir kritis dan bertanya, kamu dapat lebih cermat dalam mendeteksi kecurangan atau kesalahan. Pertanyaan yang tajam dan analisis yang kritis dapat membantumu menyoroti inkonsistensi atau kejanggalan dalam cerita atau penjelasan seseorang. Ketiga, jangan mudah tergiur dengan tawaran yang tidak masuk akal. Hal ini adalah prinsip penting dalam melindungi diri dari orang-orang curang atau penipuan. Orang-orang curang sering menggunakan tawaran yang terlalu bagus
untuk menjadi kenyataan, sebagai alat untuk menarik perhatian dan memanipulasi orang lain. Tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan seringkali merupakan tanda-tanda utama dari penipuan atau skema yang tidak jujur. Orang-orang curang menggunakan tawaran ini untuk menarik perhatianmu dan membuatmu terburu-buru mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Sebelum menerima tawaran semacam itu, penting untuk mempertimbangkan secara rasional. Pertanyakan keabsahan tawaran tersebut dan pertimbangkan apakah itu masuk akal dari sudut pandangan logis. Pikirkan tentang apa yang akan dihasilkan oleh orang atau entitas yang memberikan tawaran tersebut, dan apakah itu sesuai dengan kepentinganmu. Lakukan penelitian tentang orang atau entitas yang memberikan tawaran tersebut. Periksa reputasi mereka. Cari tahu apakah ada laporan penipuan sebelumnya atau ulasan negatif tentang mereka. Informasi ini dapat membantumu membuat keputusan yang lebih baik tentang apakah tawaran tersebut layak untuk dipertimbangkan. Orang-orang curang sering menggunakan tekanan atau kecemasan sebagai alat untuk membantumu mengambil keputusan secara impulsif. Jika kamu merasa didorong untuk segera mengambil tindakan tanpa waktu untuk berpikir, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Keempat, perhatikan pola perilaku. Hal ini merupakan prinsip penting dalam mengidentifikasi potensi orang yang tidak jujur atau curang. Orang yang curang seringkali menunjukkan pola perilaku tertentu yang dapat menjadi tanda-tanda peringatan bagi orang lain. Orang yang curang cenderung menunjukkan pola perilaku yang konsisten dalam tindakan curang atau manipulatif mereka. Misalnya, mereka mungkin sering menggunakan alasan yang sama atau pola penipuan yang serupa dalam berbagai situasi. Perubahan tiba-tiba dalam perilaku seseorang juga dapat menjadi tanda-tanda peringatan. Jika seseorang yang biasanya jujur mulai bertindak secara tidak konsisten atau menunjukkan sikap yang mencurigakan, ini bisa menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Orang yang curang seringkali tidak konsisten antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Mereka mungkin berjanji sesuatu, tetapi tidak mengikutinya dengan tindakan yang sesuai atau sebaliknya. Pola perilaku manipulatif, seperti memanipulasi emosi atau psikologis orang lain untuk keuntungan mereka sendiri, seringkali menjadi ciri khas dari orang yang curang. Mereka mungkin menggunakan trik-trik seperti memainkan korban atau memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kelima, periksa referensi dan reputasi. Dengan memeriksa referensi dan reputasi adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa kamu berurusan dengan orang yang dapat dipercaya. Melakukan pemeriksaan referensi dan reputasi memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakter seseorang dan sejarah perilaku mereka. Memeriksa referensi memungkinkanmu untuk mendapatkan informasi dari pihak lain yang telah berinteraksi dengan orang tersebut sebelumnya. Ini bisa mencakup pendapat dan pengalaman mereka dengan orang tersebut, memberimu wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana orang tersebut berperilaku dalam situasi yang berbeda. Pemeriksaan referensi juga dapat membantumu menguji konsistensi dalam perilaku seseorang. Jika laporan dari berbagai sumber menunjukkan pola perilaku yang konsisten, ini dapat memberimu keyakinan bahwa karakter dan integritas seseorang sesuai dengan yang dijanjikan. Memeriksa referensi dan reputasi adalah cara untuk memastikan bahwa kamu berurusan dengan orang-orang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas. Ini penting terutama dalam situasi di mana kamu perlu menempatkan kepercayaan dan tanggung jawab pada seseorang, seperti dalam hubungan bisnis atau profesional. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan agar kamu tidak mudah untuk dicurangi oleh orang lain. Kamu bisa mulai mempraktekannya mulai dari sekarang, bila memang kamu sering dicurangi oleh orang-orang terdekatmu. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini.
dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.